Seeker, tapi Boot sendirian di sana mungkin akan mengeluarkan penalty zone-nya. Masih ada Vegas. Halo semua, selamat datang di Popme Esport Bootcamp. Gimana kabar kalian? Semoga masih pada betah ya di rumah. Nah, biar kalian masih tetap seru di rumah, sekarang aku bakal sharing tentang gimana cara jadi offlaner tangguh di Mobile Legends. Di game MOBA itu ada role yang namanya offlaner. Nah, offlaner itu kebanyakan jaga lane aja sih, jaga lane side. Jadi misalnya side kan ada 2 lane. Nah, kita jaga antara atas atau bawah. Nah, kebanyakan role offlane itu jadinya tumbal atau initiator. Jadi tugas offlaner itu tergantung hero-nya aja. Misalnya kayak Chow, Leomord kayak gitu, atau Jawhead. Itu tuh offlaner assassin. Nah, tugasnya offlaner assassin itu nggak bisa tahan badan kayak gitu, tapi harus farming dulu. Terus nggak apa-apa kalau misalnya ngambil kill dari hyper carry-nya, tapi jangan banyak-banyak juga sih, soalnya tetap prioritas kita itu hyper carry-nya. Nah, kalau misalnya offlaner sustain kayak gitu, kayak Tamus, Xbox, Terisla kayak gitu, harus bisa jadi support tim sih. Harus bisa ngasih space buat tim, ngasih farmingan buat tim. Kita nggak bisa egois. Gue sendiri suka sama role offlaner karena hero-heronya itu hero-hero yang bisa sustain dan bisa ngasih damage yang gede ke musuh. Kalian pasti pernah kesel kalau kalian mainnya udah bagus tapi masih sering aja kalah. Nah, jawabannya itu ada di hero-hero yang kalian pick. Nah, selama jadi offlaner, aku paling sering pakai hero Chow, Leomord, Xbox, dan Tamus. Kenapa? Karena Chow sama Leomord itu hero-hero fighter nge-kill, karena aku suka nge-kill juga. Dan Xbox sama Tamus itu fighter sustain yang bisa tahan badan kayak gitu, lifesteal-nya deres gitu. Nah, untuk item sendiri, untuk offlane semuanya itu nggak bisa bergantung dengan build top global kayak gitu, semuanya situasional. Dari item dev-nya, item attack-nya, semuanya situasional. Jadi kalian harus hati-hati milih item, jangan malas baca juga apa pasif dari item itu, apa efek dari item itu. Nah, kalau di meta sekarang kan offlaner pasti ketemu offlaner tuh di lane. Nah, cara yang paling efektif sih kita harus pinter-pinter ngitung cooldown skill musuh dan harus pinter-pinter nyimpen skill kita. Usahain kita gunain semaksimal mungkin, jangan ke minion tapi ke musuh, kecuali emang pengen clear cepet dan langsung ikut roam ke lane yang lain. Contohnya kalau misalnya musuh kita udah throw skill, udah ngelempar skill ke minion, nah berarti kan kalau kita belum ngelempar skill, kita punya skill advantage, kita punya keuntungan skill, dia punya skill kita nggak punya. Nah, kita throw skill ke dia dan dia sekarat, kita jadi bisa menang di lane, kita bisa nge-push atau kayak gitu. Kita bisa nge-kill juga. Kalau misalnya kita kalah skill advantage, mending kita diam aja di tower aja sih, ya. Soalnya udah nggak bisa apa-apa lagi kalau nggak ada skill. Nah, tugas kita yang paling susah jadi offlaner di early game itu adalah nahan tower tanpa mati. Jadi intinya bagusnya sih kita harus bisa ngabisin minion kita tanpa mati. Jadi intinya musuh nggak bisa nge-push tower kita gitu. Pinter-pinteran kamu ngitungin skill musuh, ngitungin cooldown skill musuh, dan nyimpen skill kamu buat seefektif mungkin bisa untuk nahan tower. Jadi yang paling penting di offlaner itu adalah ngejaga level kita, agar level kita nggak terlalu jauh sama level-level carry musuh atau carry kita sendiri. Jadi misalnya kalau kita lagi dibutuhin saat war, level kita itu nggak ketinggalan jauh, jadi kita bisa makin lebih ngasih impact lah buat war tim kita itu. Ya intinya biar kita nggak ketinggalan level itu, kita nggak boleh ngelakuin movement yang nggak jelas. Kayak misalnya kita ragu mau ke mid atau mau ngedev atas, kayak gitu aja sih. Kalau misalnya mau ke mid, ya kita harus tolong mid langsung, jangan ragu-ragu, jangan bolak-balik. Tapi meskipun susah jadi offlaner, kalian tuh harus banyak-banyak latihan. Ya hitung-hitung ngisi waktu kalian aja sih, biar makin seru di rumah. Selain itu, kalian juga harus ngejaga mood kalian agar tetap stabil. Kalau misalnya mood kalian udah agak jelek, kalian bisa seruput Popme kayak aku untuk mengembalikan mood kalian. Jadi pastikan ada Popme to the rescue sama kalian latihan di rumah aja. Intinya kalau kalian sudah memutuskan jadi offlaner, kalian tuh harus tahu tiap hero offlaner itu tugasnya beda-beda. Ada offlaner sustain, ada offlaner kill kayak gitulah. Dan jangan lupa juga ngelihat map, jangan buta map. Dan harus pintar-pintar ngelihat kondisi tim kalian, kondisi musuh kalian, biar tahu pergerakan lawan kayak gimana.
sehingga kalian bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Ingat, objektif gaming. Nah, selagi kalian seru di rumah bareng Popme dan nggak kemana-mana, coba kalian lebih upgrade lagi skill offline kalian dengan cara lihat tips yang udah tadi aku kasih ya. Ingat, objektif gaming.